Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Sania Rifki Rufaida dengan NIM 19000005072. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sebuah video dakwah mengenai pengaruh teknologi terhadap dakwah Islam. Baiklah, kalau begitu jangan lupa ditonton sampai habis ya. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi nikmat untuk mengikuti kegiatan sarasehan bersama warga desa Karangbendo dengan keadaan yang sehat walafiat. Amin. Tak lupa pula kita selalu haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudariku yang berbahagia, kita sebagai makhluk sosial sangat memerlukan ilmu pengetahuan. Mengapa demikian? Karena zaman yang semakin maju, yang mana memberikan kita kemajuan yang serba modern. Pengetahuan ini diperoleh bukan hanya kepada orang dewasa saja, tetapi orang tua, muda, dewasa, sampai yang belia. Sekarang ini pengetahuan tidak memandang umur, siapa saja dapat menguasainya. Yang selanjutnya, mencari ilmu atau mencari pengetahuan itu tidak hanya 1 kali 2 kali saja, tetapi dilakukan seumur hidup semasa kita melakukan kegiatan yang kita lakukan. Ilmu pengetahuan itu banyak macamnya ya saudara-saudariku. Salah satunya di bidang agama. Tetapi tidak hanya terfokus dengan agama, di ilmu politik, sosial, kemanusiaan, dan yang lain-lain. Hal ini dijelaskan di dalam surat Al-Mujadalah ayat 111 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum walladzina wa idza qila ansuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu khabirum bima ta'malun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Dari sini dapat kita ketahui bahwa ilmu pengetahuan memang sangat penting bagi kita sebagai makhluk sosial, makhluk yang berperilaku di atas segala hal yang kita lakukan. Ilmu pengetahuan ini dapat diperoleh dari mana saja, sesuai dengan perkembangan zaman yang saat ini kita lakukan atau kita dapatkan, yaitu perkembangan teknologi atau kemajuan teknologi. Hal ini memberikan dampak di mana saja,
Salah satunya ya dalam pendidikan tersebut. Di sini kita sebagai makhluk atau kita sebagai manusia yang menjalani kehidupan, kita memiliki konsumen, ya, kita menjadi konsumen yang sangat tinggi atas kemajuan teknologi yang terjadi di zaman sekarang. Karena semuanya serba teknologi, sekarang ini yang manual-manual itu sudah sangat sulit ditemukan. Kebanyakan sudah melibatkan teknologi. Maka dari itu, kita perlu mempelajari bagaimana teknologi itu berkembang. Nah, di sini hubungan perkembangan teknologi dengan pengetahuan itu sangat berkesinambungan, saudara-saudara. Apalagi di dalam kategori pendidikan. Seperti yang saudara-saudariku ketahui, pendidikan sekarang melibatkan teknologi. Seperti contohnya adalah ujian online atau penggunaan media-media dan masih banyak lagi. Nah, di dalam Islam, pendidikan ini termasuk atau disebut dengan istilah tarbiyah, yang artinya pengetahuan atau pendidikan. Hubungan pendidikan dengan keagamaan itu sangat berkesinambungan, karena pendidikan itu sebuah pengetahuan dan keagamaan itu adalah sebuah kiprah atau yang kita miliki, kepercayaan yang kita miliki. Sehingga ketika kita menghubungkan antara pendidikan dengan keagamaan, maka keduanya saling memberikan dampak baik. Salah satu cabang penyebaran pengetahuan menurut Islam ada beberapa ya, saudara-saudariku. Nah, salah satunya yaitu berdakwah. Apakah hadirin sudah mengetahui apa itu dakwah? Jika belum, saya akan menjelaskannya. Dakwah itu berarti mengajak orang lain untuk meyakini dan mengamalkan akidah dalam Islamiyah yang terlebih dahulu telah diyakini oleh pendakwah itu sendiri. Jadi, di sini dapat kita ketahui bahwa berdakwah itu memberikan ilmu dengan cara berinteraksi, baik itu satu atau dua orang, atau seperti yang saat ini, forum besar seperti yang kita lakukan saat ini. Nah, penyebaran dakwah di zaman sekarang ini banyak sekali medianya. Contohnya nih ya, sekarang saya sebagai pendakwah melakukan dakwah secara langsung dengan Bapak Ibu sekalian. Tetapi kegiatan kita ini bisa ditonton oleh semua orang yang melihatnya di sosial media. Karena dakwah hari ini saya share atau saya perlihatkan dengan menggunakan media dari YouTube. Mengapa dari YouTube? Karena YouTube merupakan salah satu platform yang menyediakan beberapa fasilitas yang tentunya menurut saya pribadi itu sangat lengkap karena bisa diakses. Kelebihannya itu ada banyak, saudara-saudariku. Salah satunya yaitu bisa diakses secara berulang. Tidak hanya di YouTube, kalau untuk akses di platform lain juga bisa, seperti di Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Tetapi YouTube ini menjadi media yang sangat dicari-cari oleh banyak kalangan karena durasinya yang lebih panjang, dan dari hal tersebut dapat memberikan kita pemahaman yang lebih panjang, pemahaman yang lebih luas tentunya. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, penjelasan dakwah ini masuk ke dalam atau sudah dijelaskan di dalam surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya,
Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dari sini dapat kita ketahui bahwa dakwah ini memang menjadi media yang sangat diperlukan oleh khalayak umum, khususnya kita sebagai umat muslim. Dakwah menjadi sarana penyebaran media, sarana penyebaran pendidikan yang sampai saat ini diminati oleh banyak orang. Sebenarnya banyak media penyebarannya, tetapi dari dakwah ini banyak yang tertarik karena dalam penyampaian dakwah oleh dai-dai yang tentunya terkemuka, atau tidak hanya terkemuka tetapi berpengalaman, beliau sudah melakukan pencarian, melakukan sejenis pencarian dari Al-Quran, mana saja ayat-ayat yang menjelaskan tentang perilaku yang harus kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, hadirin yang dirahmati Allah, dari sini dapat kita ketahui bahwa pengetahuan itu diperoleh dari mana saja, dapat diperoleh dari mana saja, sesuai dengan perkembangan zaman yang sedang kita lakukan, sedang kita nikmati sampai saat ini. Pengetahuan banyak diperoleh dari kemajuan teknologi. Dan hubungannya dengan Islam, kemajuan teknologi ini memberikan dampak baik kepada para manusia yang ada di muka bumi. Dan di dalam pandangan Islam, pengetahuan dapat diperoleh melalui dakwah yang disampaikan oleh dai-dai yang tentunya sudah melakukan penelitian mengenai apa yang perlu disampaikan, apa yang perlu dijelaskan kepada para audiens atau para pendengar. Juga penyampaian dakwah ini tidak hanya dengan forum besar, tapi bisa menggunakan forum-forum kecil seperti interaksi antara 2 orang atau lebih, tidak mencapai 50 orang. Karena kalau mencapai 50 orang itu termasuk seperti yang kita lakukan saat ini. Baiklah saudari-saudariku, terima kasih sudah menyaksikan atau mendengarkan penjelasan yang saya lakukan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan pantun. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.